قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن عمر عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة فلا ينظر إليهم رجل حلف على سلعة لقد أعطى بها أكثر مما أعطى وهو كاذب ورجل حلف على يمين كاذبة على العصر ليقضي بها على امرئ مسلم ورجل منع فضل ماء فيقول الله يوم القيامة اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما تعمل يداك. Muharram bulan baru dari tahun baru, bulan pertama dari tahun yang baru. Kemudian Rajab, wa Rajab mudhar alladhi baina Jumada Ats-Tsani wa Sya'ban. Maka ini pemberitahuan Nabi tentang adanya 4 bulan yang harus dihormati dan dijaga. Kemudian disebutkan oleh Nabi, ayu syahrin hada. Maka di sini Nabi akan menanyakan 3 pertanyaan kepada para sahabatnya, dan sahabat semua yang hadir tahu hari itu bulan apa dan di mana dan hari apa. Semuanya mengetahui. Namun di sini mereka tidak menjawab dengan jawaban Allah wa rasuluhu a'lam. Kenapa? Disebutkan ilahnya tadi, ditakutkan Nabi akan mengganti atau mengabarkan sesuatu yang wahyu dari Allah. Mereka tahu di mana, mereka tahu bulan apa, mereka tahu hari ini hari apa. Namun mereka menganggap bahwa mungkin telah datang wahyu, nama dan bulan dan tempat akan diganti. Itu ilahnya kenapa mereka mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Maka Nabi mengatakan, ayu syahrin hada, bulan apa ini? Maka melaksanakan haji di bulan Dzulhijjah. Dan mereka tidak menjawab. Semuanya mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Dikarenakan apa? Takut Nabi akan mengganti menjadi bulan baru namanya demikian dan demikian. Karena pada saat itu masih turun wahyu. Maka mereka akhirnya tidak menjawab, dan Nabi pun memberikan isyarah jawaban seperti jawaban yang ada di bulan Dzulhijjah. Maka dikatakan alaisa dzal hajjah? Qulna bala, tentu. Kemudian dikatakan ilahnya hatta donanna annahu sayusamihi bi ghairi ismihi. Maka kenapa tidak menjawab? Ditakutkan akan diganti karena Al-Qur'an masih turun. Diganti namanya. Soal yang kedua, ayu baladin hada, di Makkah. Maka ditanya seperti itu, mereka menjawab Allah wa rasuluhu a'lam. Takut diganti nama Makkah dan sebagainya. Maka di sini Nabi hanya menyebutkan dengan alif lam al-ahad di sini. Alaisal baldah, bukanlah ini adalah negeri. Alif lam apa di sini yang kita pelajari di al-mutamimah, al-ahad lidhihni. Al-baldah negeri, maksudnya negeri yang ma'ruf, baik Mekah atau negeri Arab secara umum. Qulna bala, qala fa'ayu yaumin hada. Hari apa? Hari ini. Semua orang tahu hari itu. Maka dikatakan Allah wa rasuluhu a'lam, ditakutkan bahwa turun wahyu Nabi akan merubah nama hari dan sebagainya. Akhirnya alaisa yauman nahr, bukanlah hari sembelihan, berarti di hari Idul Adha. Qulna bala, qala fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram kahurmati yaumikum hada fi baladikum hada fi syahrikum hada. Maka disebutkan 3 perkara tadi: mengambil harta, menumpahkan darah, mendiskreditkan reputasi seorang muslim, nama baiknya dijatuhkan.
maka ini adalah perkara yang haram. Seperti haramnya negeri ini dan kemuliaan bulan ini. Bulan Dzulhijjah tadi disebutkan min asyuril hurum. Wa fi baladikum hada, di negeri dohirnya di Makkah, termasuk dari Al-Haram Al-Makki, dan juga di hari Nahar. Maka hari Nahar termasuk hari yang agung, hari Id, Idul Adha, tidak boleh berpuasa padanya. Dan pembunuhan pada saat itu lebih parah lagi, karena masuk kepada bulan haram dan hari Id bagi kaum muslimin. Kemudian disebutkan, dan ini poin pendalilannya, wasayalqauna rabbakum. Maka dari lafaz yang panjang ini hanya lafaz poin pendalilan. Wasayalqauna rabbakum, pasti kalian akan bertemu dengan Rabb kalian. Wajah pendalilan di sini yalqa, kalimat yalqa, laqiya, pertemuan, seperti disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah dan Imam Ibnu Qayyim, ijma' ahli lughah, bahwa kalimat liqa, pertemuan, mengilzamkan adanya tatap muka paling sedikit. Ditambah itu memberikan salam, ditambah itu mu'anaqah. Seperti seseorang mengatakan iltaqaitu fulanan, aku bertemu dengan ustadku di mana? Di pasar atau di jalan. Oh, kalau di jalan tidaklah nanti tertabrak mobil ya, di pinggir jalan. Maka di saat dia mengatakan aku tadi bertemu dengan ustadku di mana? Di pinggir jalan. Kalau di jalan tertabrak, jadi di pinggir jalan yang benar. Mengilzamkan kepada orang yang mendengar ini, oh bertemu dengan Ustadz Fulan, iya. Bahwa kalimat ini menunjukkan dia paling sedikit berpapasan, berpandangan. Ditambah lagi memberikan salam dan dijawab salamnya. Ditambah lagi berjabat tangan atau mu'anaqah bahkan karena sudah lama tidak bertemu. Maka ini ilzam dari al-liqa. Di lughah Arabiyah iltaqaitu ma'a fulan, laqaitu fulanan, ini maknanya dari segi lughah. Maka ucapan ini kembali kepada kaidah sayalqallah wa satalqauna rabbakum, maknanya kalian pasti akan bertemu dengan Allah, mengilzamkan tadi paling sedikit melihat kepada Allah dari hamba. Ini wajah pendalilan. Fayas'alukum an a'malikum, dan ini tambahan, Allah melihat dan akan menanyakan amalan-amalan kita. Maka amalan-amalan kita akan dihisab di hari kiamat. Ala fala tarji'u ba'di dhalalan yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Maka ini beware, caution, awas, hati-hati. Janganlah setelah sekarang diberitahu oleh Nabi tentang permasalahan kehormatan kaum muslimin. Tidak boleh saling membunuh, menumpahkan darah, tidak boleh mengambil harta-harta yang dimilikinya, dan tidak boleh menjatuhkan nama baik. Maka janganlah kalian setelah ini kembali kepada perkara-perkara yang terdahulu, baik melaksanakan 3 perkara yang diharamkan tadi, atau lebih parah lagi kembali kepada kekufuran, murtad, dan bahkan yadribu ba'dukum riqaba ba'din, kembali kepada sebelum Nabi ucapkan tentang kehormatan kaum muslimin, kalian kembali melaksanakan perang saudara, perang antar suku, perang antar kabilah. Awas, jangan seperti itu. Maka disebutkan ala liyublig asyahidul ghaib, maknanya agar orang-orang yang hadir pada saat itu menyampaikan kepada orang-orang yang tidak hadir.
Dari siapa? Dari para sahabat. Ada sahabat yang tidak mampu datang, maka sampaikan. Dan juga apa? Mungkin para istri-istrinya di rumah, sampaikan. Dan anak-anaknya yang tidak bisa hadir, sampaikan. Falyuballigh syahid al-ghaib. Maka ini inti dari hadis ini. Dan disebutkan bisa jadi orang yang tersampaikan khobar, dia bisa lebih faqih dan lebih faham dari orang yang di majelis di sini. Dan itu banyak. Seperti orang-orang yang hadir menyampaikan apa yang ada di majelis, dan orang-orang yang mendengar dari orang yang hadir di majelis lebih faqih. Dan itu banyak. Maka ini makna dari hadis dari segi syarah secara syarah yang sederhana, dan telah kita temukan wajah pendalilan bahwa kalian sayalqauna rabbakum, satalqauna rabbakum, kalian pasti akan bertemu dengan Allah. Ini wajah pendalilan kaum mukminin akan melihat Allah Jalla wa Ala. Dan melihat Allah Jalla wa Ala di dua tempat, di Arasat al-Qiyamah dan di Jannah. Dan ini merupakan kenikmatan yang besar sesuai ucapan Allah, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Orang-orang yang berbuat baik dan beramal soleh pasti akan masuk surga dan tambahan melihat wajah Allah. Dan ucapan Allah di surga juga dilihat, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Telah datang tafsir dari salaf, dari Abi Shalih As-Samman dan dari Mujahid Ibnu Jabr dan dari Ikrimah. Ketiganya mentafsirkan ayat ini, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhiratun, adalah wajah yang sumringah bahagia dikarenakan melihat Allah Jalla wa Ala di surga. Adapun gurunya Imam Al-Bukhari, Muhammad ibnul Muthanna, maka dia adalah Ibnu Ubaid Al-Anazi. Muhammad ibnul Muthanna Ibnu Ubaid Al-Anazi. Dan dia hidup di tabaqah yang ke-10. Dan tabaqah yang ke-10 siapa? Min kibar al-akhidin an itba at-tabi'in. Maka mereka orang-orang yang mengambil dari kelompok itba at-tabi'in. Maknanya mereka tidak pernah bertemu dengan para tabi'in. Dan kebanyakan tabaqah yang ke-10 ini adalah gurunya Imam Al-Bukhari. Karena Imam Al-Bukhari di tabaqah yang ke-11. Dan dari contoh mereka yang hidup di zaman ini seperti Imam Ahmad Ibnu Hanbal dan Abu Yaman